Malam ini kita mau ngobrol soal berkebun di rumah sebaiknya menanam apa ya? Nah, menarik ini untuk dikupas. Atas nama City Grower, kami ucapkan terima kasih kepada peserta setia webinar City Grower yang telah mengikuti webinar series ini sejak awal dan juga kepada peserta webinar yang baru mengikuti malam ini. Untuk sertifikat dan bahan presentasi akan kami berikan kepada peserta yang mengisi daftar kehadiran. Nanti link daftar kehadiran akan kami share di chat room menjelang akhir acara. Oke, baiklah seperti biasa, narasumber ahli webinar kita malam ini Mbak Dian Armanda, staf pengajar di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang saat ini tengah menempuh PhD program di Leiden University, Belanda. Kemudian bintang tamu malam ini yaitu Bapak Lucky Lambang Santoso, tapi beliau lebih akrab dipanggilnya Kang Lucky. Kang Lucky ini dikenal dengan Lucky Farm organiknya dan rumah kayu permaculture-nya yang ada di Bandung. Nah, latar belakang nanti mengenai kedua narasumber akan diinformasikan lebih lanjut oleh moderator. Sebelum saya serahkan acara ini ke moderator, saya perkenalkan dulu moderator kita malam ini, yaitu Bapak Ahmad Zainal atau Pak Zainal. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Zainal. Selamat malam Mbak Yanti. Iya Pak. Saat ini Pak Zainal menjabat sebagai Kepala Antara Biro Jateng, Jawa Tengah ya. Beliau aktif di organisasi PWI dan saat ini menjabat sebagai Bendahara PWI. Selain itu, Pak Zainal juga seorang pengajar di Sekolah Jurnalistik Indonesia PWI Jawa Tengah dan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Baik, acara webinar malam ini akan dipandu oleh Pak Zainal nanti hingga selesai. Silakan Pak Zainal. Ya, terima kasih Mbak Asri. Selamat malam untuk teman-teman seluruh ini ya. Kalau saya lihat tadi pesertanya secara sekilas, saya kira ini mewakili dari seluruh provinsi di Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, 3 hari lagi kita akan genap memasuki 1 tahun wabah COVID berada di Indonesia. Ya, tepatnya tanggal 2 Maret itu dulu pemerintah tahun 2020 kemarin itu mengumumkan bahwa ada 3 kasus itu, dan itu nanti tanggal 2 Maret akan menjadi kayak semacam peringatan lah 1 tahun masuknya virus berbahaya itu. Dan selama 1 tahun ini kita sudah merasakan bagaimana segala kegiatan di luar rumah sangat dibatasi, sehingga mau tidak mau memaksa kita bagaimana caranya supaya ketika berada di dalam rumah ini tetap produktif gitu ya, tetap produktif. Jadi antara lain yang banyak dilakukan adalah menjalankan hobi, itu ada yang bersepeda, kemudian banyak juga yang pada masa lockdown ya, masa lockdown lah seperti itu juga menerapkan lockdown gitu ya. Jadi mereka berada di rumah sambil berkebun gitu ya, berkebun gitu. Antara lain ada yang menanam tanaman hias, kemudian buah-buahan, sampai mungkin tanaman-tanaman yang sebelumnya kita tidak pernah belum pernah tahu gitu bagi saya seperti itu. Jadi termasuk di keluarga di rumah-rumah perumahan kecil-kecil itu selama lockdown itu juga ya, selama masa pembatasan itu kita banyak melihat aktivitas keluarga mulai dari ayah, ibu, kemudian anak-anak berkebun atau bercocok tanam di ruangan-ruangan sempit kayak itu. Saya kira apa yang disampaikan oleh City Grower ini menginisiasi webinar ini, saya kira ini sangat positif gitu ya, dan kita nanti juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman dari Mbak Dian Armanda yang saya kira bukan hanya seorang dosen tapi juga seorang pakar saya kira, dan kita sudah melihat hasilnya bahwa sampai sekarang sudah seri keempat, dan saya lihat juga animonya juga sangat tinggi. Ini menandakan bahwa berkebun atau bercocok tanam di rumah lah ya, itu memberikan manfaat bukan saja menyalurkan hobi, kemudian melepas penat dalam segala pembatasan, dan syukur-syukur juga memberikan tambahan income, side income bagi keluarga ya. Jadi memang pilihannya kan apakah kita akan terbenam dalam bosan atau kita menyalurkan
hobi gitu ya, memberikan kesibukan yang produktif kayak gitu, dan saya kira ini merupakan satu kesempatan yang baik. Kemudian nanti kita juga akan mendapatkan ya pemaparan dari seorang yang saya kira pakar lah juga, yaitu Mas Luki ya, dari Mas Luki. Mas Luki ini adalah dari Mas Luki ini dari Rumah Kayu Permaculture ini ya, praktisi urban farming gitu ya. Jadi ini juga sudah berpengalaman banyak, dan saya kira kita akan mendapatkan bukan hanya sharing informasi tapi juga sharing experience pengalaman. Baik, saya kira untuk selanjutnya saya kira bisa disampaikan ya video berita semenit tentang pegiat urban farming dari Mas Supri dan Winda dari Kebun Jurang Cimahi. Silakan. Hai, namaku Supri Mulia. Aku Winda. Kami tinggal di sebuah kota, Cimahi, di kampung di pinggir jurang. Mulai tahun kemarin, kami memutuskan untuk bercocok tanam secara organik. Kami memutuskan untuk menanam secara organik karena yang pertama, kami ingin menjaga ekosistem di sekitar kita tetap aman. Jadi tidak merusak dan tidak membahayakan lingkungan. Ya. Yang kedua, menanam organik itu akan menghasilkan kualitas makanan yang sangat baik, bagus, bahkan sehat untuk kita konsumsi. Betul. Dan yang ketiga, untuk menanam secara organik itu ternyata sangat hemat. Cukup menggunakan pupuk kompos dari dedaunan, dari sisa-sisa sayuran, maupun juga potongan dari kulit buah, dan rumput-rumput yang dipotong itu bisa dimasukkan ke dalam galian tanah persegi 4, mungkin dalamnya bisa 1 meter atau 80 cm. Bisa kita buang ke sana, lama-kelamaan akan membusuk dan menjadi pupuk kompos. Bagus untuk tanaman kita. Tanaman yang nggak bau. Tanaman kita akan banyak cacingnya, dan itu pertanda bahwa tanah kita sangat subur dan cocok untuk kita tanam apapun. Tapi kami ada satu kendala. Beberapa waktu lalu kami menanam sayur kale 2 kali. Tapi saat kale itu subur-suburnya, lebat-lebatnya, keesokan harinya lenyap. Saya nggak lihat di mana kale saya lagi. Ternyata ada hama, yaitu ulat bulu. Ya sedih sih, cuman ya mau gimana lagi. Dan kami nggak menyerah untuk tetap menanam secara organik. Kalau gagal ya kita coba lagi, cari solusi yang terbaik untuk tanaman kale kami. Sekarang kami menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran, menanam bumbu, rimpang, dan kami memiliki kerinduan, semangat supaya melalui semua yang kami tanam bisa sharing ke teman-teman kami. Semangat ya, selamat mencoba dan sukses selalu menanam secara organik. Ya, dah. Ya, luar biasa ya. Ya, baik. Jadi luar biasa tadi video yang menampilkan barangkali sukses gitu ya dari Mas Supri Mulia beserta Mbak Winda dari Kebun di Jurang Cimahi, dan kata kuncinya adalah pengelolaan tanaman secara organik gitu ya, yang bukan hanya lebih sehat, kemudian dari sisi nilai jual saya kira kalau itu memang sebuah bisnis juga memberikan nilai tambah harga jual yang
jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman yang ditanam menggunakan pupuk pestisida begitu ya, yang sampai sekarang saya kira masih tetap dominan ya, masih banyak dikonsumsi oleh rumah tangga kayak gitu. Jadi tadi kata kuncinya seperti itu. Tapi nanti selaku praktisi juga pakar kayak itu ya, yang akan memaparkan bagaimana sih kita yang pas gitu ya, yang cocok, yang sesuai menanam dalam situasi seperti sekarang dengan lahan yang mungkin terbatas, itu jenis-jenisnya seperti apa gitu ya, jenis-jenis tanaman. Baik, saya kira langsung saja silakan Mbak Dian untuk menyampaikan presentasinya. Monggo. Terima kasih Pak Zainal untuk kesempatannya, dan saya sapa dulu Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terkhusus pada peserta setia webinar City Grower ya, sejak seri pertama saya lihat ada beberapa nama seperti itu ya. Terima kasih telah hadir kembali pada webinar yang keempat. Semoga kita semua sehat dan semangat untuk berkebun sehat juga seperti itu. Nah, pada webinar kemarin kita telah membincang khusus mengenai tanah ya dan media tanam serta bagaimana mengolahnya untuk berkebun sehat. Kecil ya suaranya. Bisa dikeraskan Mbak Dian suaranya barangkali? Nah, ini sudah saya full ya. Sudah terdengarkah? Ya, terdengar. Mungkin yang lain di chatroom mungkin jika tidak terdengar. Ya, jika di webinar kemarin kita telah membincang khusus mengenai tanah dan media tanam ya, serta bagaimana mengolahnya untuk berkebun sehat. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit ya mengenai benih dan juga ragam tanaman kebun untuk membuat ketahanan pangan di rumah kita seperti itu. Semoga webinar kali ini dapat menambah wawasan dan juga inspirasi serta ide mengenai apa yang sebaiknya ditanam di kebun pangan rumah kita. Kita pernah dengar bahwa yang namanya ketahanan pangan itu bisa dimulai dari rumah, kan seperti itu ya. Lalu muncul pertanyaan besar, apa ya yang sebaiknya saya tanam seperti itu. Nah, paparan hari ini khusus membahas mengenai itu ya, membahas mengenai ragam tanaman secara biologi dan ekologi, dan kemudian membedakan seperti apa itu biji, benih, dan bibit, serta bagaimana menangani benih. Jadi webinar kali ini khusus membahas mengenai ini. Berikutnya. Nah, Bapak Ibu, era pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya. Dan di antara anugerah dan hikmah yang kita peroleh dari situasi ini adalah adanya kesadaran kita untuk menjadi lebih mandiri pangan. Itu jelas sekali ya. Sekarang urban farming itu sudah menjadi tren yang sangat-sangat populer seperti itu. Serta bagaimana menghasilkan pangan yang sehat demi tubuh yang sehat dan bumi yang sehat juga. Kita tidak bisa terus bergantung pada pasar. Seperti halnya Bulog ya pernah memprediksi bahwa ada kemungkinan kita akan mengalami krisis pangan seperti itu. Beberapa negara di dunia telah menerapkan pembatasan ekspor dan juga mempermudah birokrasi impor, terutama untuk bahan pangan pokok. Ya. Namun peneliti juga menyatakan bahwa situasi pandemi ini memacu produksi lokal sayuran dan buah di seluruh dunia. Pertanyaannya, mengapa sayuran dan buah? Kenapa yang disebutkan peneliti sayuran dan buah? Mengapa itu yang dipacu? Nah, ada 4 alasan. Yang pertama, sayuran dan buah itu tergolong perishable atau dia tidak tahan lama ya. Dia tidak tahan lama. Kemudian nomor 2, dia bernilai jual tinggi dibandingkan bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan lain-lain seperti itu. Ia relatif lebih mahal. Sementara daya beli masyarakat sekarang ini kan sedang menurun ya, sehingga sayuran dan buah itu menjadi berharga. Kemudian alasan ketiga, golongan ini juga mudah dibudidaya. Golongan buah dan sayur itu mudah dibudidaya di kebun rumah penduduk. Yang alasan keempat adalah golongan ini juga dibutuhkan untuk pemenuhan nutrisi manusia agar tetap sehat. Dan penting untuk mendukung imunitas tubuh dalam menghadapi ancaman infeksi virus ini. Serta kalau menurut saya sih ada satu lagi alasan yang terakhir. Kenapa sebaiknya kita menanam sayur dan buah di rumah? Ada kepuasan tersendiri ketika kita memanen hasil yang kita tanam sendiri seperti itu ya. Nah, kita beralih ke materi utamanya.
Anugerah alam kita ini sangatlah luar biasa, Bapak Ibu. Jadi keanekaragaman hayati Indonesia sendiri sangat tinggi. LIPI memprediksi bahwa ada setidaknya 28.000 jenis tumbuhan hidup di negeri ini. Walaupun ada juga yang menyebutkan angkanya 30.000 seperti itu ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai ragam tanaman. Sifat, masa tanam, zona iklim, nilai nutrisi, serta peran dalam sistem kebun. Baik, jadi Bapak Ibu, sesuai asal dan sifatnya, tanaman dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Barangkali Bapak Ibu sering mendengar beberapa istilah ini ya. Ada benih lokal, kemudian ada benih introduksi, ada benih organik, ada juga benih non-organik, ada juga benih hibrida dan non-hibrida, ada juga benih hasil rekayasa genetika. Nah, sebenarnya itu apa sih? Seperti itu ya. Kemudian kita harus memilih yang apa sih? Kalau jawaban saya tidak ada kata harus seperti itu ya, tapi setidaknya kita tahu masing-masing itu apa, sehingga kita bisa menentukan pilihan mana yang menurut kita itu lebih baik untuk digunakan. Jadi kalau benih lokal itu adalah benih yang dia ada atau asli berasal dari Indonesia atau daerah khusus di Indonesia yang sudah dimiliki dan dibudidaya secara turun-temurun di tempat tersebut. Nah, itu benih lokal seperti itu ya. Meskipun sekarang sebagian keragaman tanaman asli itu sudah banyak hilang ya, karena banyak yang lebih banyak dibudidaya sekarang adalah hasil pemuliaan tanaman. Jadi walaupun lokal, tapi dia sudah dimuliakan. Jadi bukan benih asli lagi. Kemudian ada juga benih introduksi. Benih introduksi adalah benih yang hasil perkenalan dari luar daerah atau luar negeri seperti itu ya. Sebagai contoh, seperti kopi, kakao, dan teh itu adalah contoh tanaman introduksi yang dulu kala kita pertama dapatkan dari luar. Namun sekarang hari ini kalau Bapak Ibu ke pasar seperti itu ya, sayuran dan buah itu lebih banyak yang produksi daripada yang asli seperti itu. Contohnya ya, kita lihat ada lobak, kita lihat ada beet, ada zucchini, ada edamame, ada horenzo, ada macam-macam ya, macam-macam jenis sayuran dan buah yang kita lihat di supermarket maupun di pasar, yang itu adalah dari luar seperti itu. Nah, satu hal yang harus kita pastikan adalah ketika kita akan menanam sendiri benih introduksi, bahwa dia tidak menyebabkan masalah ekologis nantinya seperti itu. Kadang-kadang juga harus kita lakukan eksperimen dulu ya sebelum kita yakin bahwa benih itu tidak merugikan. Gitu. Nah, kemudian ada juga benih organik dan benih non-organik. Tentu yang dimaksud benih organik adalah benih yang ditumbuhkan dalam kondisi atau proses yang organik. Dengan proses yang organik, dalam artian dia minim atau tidak menggunakan bahan kimia yang sintetis seperti itu ya. Sedangkan kalau yang non-organik berarti yang sebaliknya. Kemudian ada juga penggolongan lain. Jadi ada benih hibrida dan benih non-hibrida. Benih hibrida. Jadi hibrida ini merupakan salah satu metode pemuliaan tanaman ya yang sangat-sangat umum kita temukan di masyarakat. Ada macam-macam teknik pemuliaan tanaman. Hibrida ini adalah salah satu cara, yaitu di mana dia menggunakan penyelangan seperti itu, baik secara alami maupun buatan seperti itu. Jadi ada juga yang bertingkat ya, seperti balai-balai pertanian pemerintah, kemudian juga perusahaan benih, mereka melakukan pemuliaan tanaman melalui persilangan seperti itu. Kemudian ada juga yang hibrida, artinya yang dia secara alami berubah itu ya, karena penyerbukan secara alami. Jadi persilangan itu secara penyerbukan secara alami, jadi tidak menggunakan atau tidak banyak diprogram seperti itu ya. Jadi dia lebih secara tradisional. Kemudian ada juga benih hasil rekayasa genetika. Nah, ini yang sekarang mungkin sedang ramai ya diperbincangkan. Jadi memang ada plus minus dari hasil rekayasa genetika ini. Yang dimaksud dengan benih hasil rekayasa genetika adalah benih atau tanaman ya yang DNA-nya itu telah dimodifikasi seperti itu.
Sebagai contoh yang sekarang banyak beredar itu adalah jagung manis, kemudian ada semangka tanpa biji, kemudian ada pepaya California, seperti itu ya. Ada kedelai impor, nah seperti itu. Ada kentang, ada tomat, banyak sekali. Ini masih diperdebatkan plus minusnya, karena dari sisi plus, dia memang bisa membantu seperti meningkatkan sebagian nutrisi dari bahan pangan, kemudian meningkatkan rasa, kemudian macam-macam lagi, ya, termasuk produktivitasnya, jadi dia lebih banyak hasil panennya. Namun dia juga punya risiko, sebagai contoh adanya kemungkinan mutasi yang tidak terduga seperti itu ya, yang kemudian muncul setelah kita menanam GMO itu sendiri. Kemudian secara resiko lingkungan dan konservasi sumber daya alam juga tentunya sangat tinggi ya, karena otomatis benih-benih asli itu menjadi tersaingi gitu ya dengan benih-benih hasil rekayasa genetika. Ya, boleh berlanjut ke slide berikutnya, Mas. Nah, bagaimana dengan ragam tanaman sesuai masa tanam? Ini merupakan pembagian penggolongan tanaman berdasarkan jika Bapak Ibu punya pertanyaan, wah, saya tidak punya banyak waktu untuk mengurus kebun saya, tapi saya ingin buat kebun pangan di rumah saya. Saya harus nanam apa ya? Nah, ini informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu. Jadi ada 3 jenis ya, sesuai masa tanamnya. Ada golongan pertama adalah tanaman anual atau semusim atau setahun, yaitu tanaman yang dia itu bisa menyelesaikan seluruh daur hidupnya dari perkecambahan sampai bisa dipanen itu hanya beberapa bulan saja atau kurang dari setahun, seperti itu. Suaranya double ya. Iya betul. Saya juga merasa feedback. Saya coba kecilkan sedikit volumenya ya. Sekarang masih? Sudah ya. Masih ya. Baik, jadi tanaman yang tadi masa hidupnya itu pendek ya, umurnya pendek, ternyata dia membutuhkan perawatan dan syarat-syarat, di sini saya sebut SD ya, atau sumber daya seperti itu. Jadi perawatan dan air, tanah, pupuk itu yang lebih banyak, seperti itu. Sementara kecepatan panennya pun tinggi, seperti itu. Jadi karena dia umurnya pendek, otomatis kecepatan panennya juga cepat, seperti itu ya. Nah ini sebagai contoh ada adalah sayuran hijau ya, sawi, selada, bayam, kangkung, lobak, tomat, cabai, jahe, kunyit, jagung, rosella, dan lain-lain, seperti itu. Kemudian ada tanaman jenis biennial, di mana dia 2 tahunan, jadi dia untuk menyelesaikan siklus hidupnya tadi ya, dari berkecambah sampai dia panen, itu bisa mencapai 2 tahun totalnya, seperti itu. Jadi umurnya bisa panjang, lebih panjang daripada yang anual. Kemudian perawatannya tidak lebih susah daripada yang anual, gitu ya. Kecepatan panennya juga lebih lambat daripada yang anual. Sebagai contoh ya ada kubis, wortel, bit, kale, seledri, daun bawang, bawang putih. Kemudian ada telang, bunga telang ya, kemudian pisang, seperti itu. Sedangkan untuk perennial, dia umurnya panjang. Jadi prinsipnya karena dia bisa menyelesaikan siklus hidupnya itu sampai bertahun-tahun. Sekali dia menghasilkan benih seperti itu ya, maka dia akan terus hidup dan tidak perlu ditanam ulang. Itu bedanya dengan yang anual atau yang biennial. Jadi umurnya panjang, namun perawatan dan sumber daya yang dibutuhkan menjadi sangat sedikit, seperti itu. Kecepatan panennya juga lambat. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin punya sumber-sumber pangan yang tidak terlalu banyak dirawat seperti itu ya, ibaratnya dilempar saja tumbuh, kemudian dia tidak terlalu banyak membutuhkan irigasi, pemangkasan, dan lain-lain,
Bapak Ibu mungkin bisa perbanyak yang tanaman perennial dibandingkan yang biennial atau annual. Karena memang di saat awal kita harus menunggu panennya agak lama ya, karena kecepatan panennya dia rendah seperti itu. Namun ketika dia sudah besar seperti itu ya, sudah stabil, maka dia akan terus-menerus menghasilkan pakan untuk kita dibandingkan yang biennial atau annual ya, yang lebih sulit dan sedikit-sedikit harus ditanam lagi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelor, katuk, beluntas, mungkin sekarang yang sedang tren itu bayam Brazil ya, ada cincau, kemudian ada pepaya Jepang, nangka, sukun, buah-buahan, pohon buah itu rata-rata tergolong perennial. Bapak Ibu berarti patut bersyukur ya, karena berarti punya cadangan makanan yang bisa menahun seperti itu. Jadi ini informasi berkaitan dengan masa tanam dan kesulitan perawatan seperti itu. Boleh beralih, Mas? Ya. Nah, kalau tadi tanaman sesuai masa tanam, kita pilih ya, kita mau menanam apa. Sedangkan mengenai zona iklim, ini sedikit-sedikit susah ya, karena kita tidak bisa memilih, boleh dibilang ya, kita tinggal di mana seperti itu. Jadi kalau kita tinggal di dataran rendah, seperti di iklim panas ya, kalau dataran rendah kan, itu hanya tanaman-tanaman tertentu yang optimal tumbuh di sana. Begitu juga di iklim sedang. Kalau di iklim sedang ya dia bisa lebih beragam, tapi juga tanaman tertentu yang cocok di sana. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu tinggal di iklim sejuk, di sana juga ada tanaman tertentu yang cocok ya, seperti saya sebut di sini. Nah, namun di antara semua zona iklim itu ada satu golongan yang dia itu cukup adaptif. Di antaranya adalah tanaman hortikultura. Jadi ada kangkung, bayam, tomat, cabai, selada, sawit, terong. Itu adalah satu kelebihan tanaman annual ya. Jadi tanaman annual itu dia tergolong adaptif untuk bisa ditanam di banyak iklim. Tentunya kecuali iklim dingin ya, di atas ya semacam yang di atas 2.500 di atas permukaan laut ini. Jadi seperti itu. Boleh di next, Mas? Nah, ini juga penting. Bagaimana kalau kita ingin menanam, waduh, saya butuh asupan protein lebih banyak, gitu. Saya butuh asupan lemak lebih banyak, begitu ya. Jadi kalau karbohidrat kita biasanya katakanlah didapat dari padi, ya, kemudian dapat dari singkong, dapat dari ubi jalar, talas, kentang, alpukat, kelapa, sukun, nangka, tebu, dan lain-lain. Tidak seluruhnya mungkin bisa kita budidaya dengan mudah di rumah, seperti itu ya. Namun, berita baiknya, sumber-sumber karbohidrat itu rata-rata memang lebih awet juga, seperti itu. Jadi katakanlah kita bisa tanam, kemudian kita bisa panen, dia juga bisa kita simpan dengan jangka waktu yang lebih lama, seperti itu. Atau kalau kita beli dari, misalkan kebun kita yang di luar kota, atau ada di desa mana, seperti itu ya, itu bisa kita simpan dengan masa simpan yang cukup lama seperti itu ya, dibandingkan sumber-sumber protein, lemak atau vitamin dan mineral khusus gitu. Nah, sedangkan tanaman-tanaman seperti sumber protein, lemak dan vitamin dan mineral khusus ini sangat-sangat bisa ya ditanam di rumah. Kacang-kacangan seperti itu. Ini selain dia menjadi sumber protein juga kelebihannya kacang-kacangan juga tanaman yang menambat nitrogen sehingga juga bagus untuk tanah kita dan kebun kita. Kemudian sumber-sumber lemak diantaranya alpukat, coklat, kacang tanah, kemiri, kacang bede, kedelai dan lain-lain. Lalu kalau vitamin dan mineral khusus seluruh sayuran dan buah-buahan sudah bisa memenuhi itu. Kalau ini bisa dikombinasikan dengan ternak dan ikan itu tentu sangat bisa menambah nutrisi keluarga seperti itu. Jadi kalau misal kita punya kolam, sekaligus dong kita nanam kangkung di atas kolam seperti itu ya. Jadi airnya sekaligus dipakai untuk pengairan kangkung juga bisa seperti itu. Kemudian ternak juga. Ya. Boleh dilanjut? Nah, kemudian tanaman sesuai peran dalam sistem kebun. Ini menarik karena dalam sistem kebun kita mungkin punya tidak hanya tanaman pangan seperti itu. Mungkin memang ada penghasil pangan dan itu mungkin hal utama yang akan kita lakukan seperti itu. Namun
selain itu, kita juga bisa menanam jenis-jenis tertentu yang dia tadi ya punya fungsi menambah nitrogen. Sebagai contoh kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu sangat bagus, dan kalau orang tua kita dulu, kita kembali ke kearifan lokal orang tua kita dulu. Biasanya kalau menanam padi, di setengah tahun berikutnya menanam palawija. Palawija itu biasanya kacang-kacangan seperti itu ya. Jadi fungsinya untuk mengembalikan, memperbaiki tanah juga, kemudian supaya ada rotasi tanaman, jadi tidak seluruhnya itu padi seperti itu. Seperti itu. Kemudian selain itu juga kacang-kacangan itu juga menambah nitrogen. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa menanam berbagai macam bunga, berbagai macam rempah-rempah, sumber rempah-rempah dan bumbu-bumbuan di rumah ya, yang suka daun-daun herbal seperti itu ya, herbs seperti itu, yang dia juga punya peran untuk menangkal hama, kemudian sekaligus menarik polinator. Menangkal hama diantaranya juga menarik serangga predator ya, serangga-serangga yang dia akan membunuh hama seperti itu. Atau kita juga melibatkan tanaman-tanaman yang dia bisa menjadi penjernih air misalkan, atau penambat polusi. Sebagai contoh ada akar wangi. Kemudian mungkin kalau kita punya sistem grey water, nah suatu saat nanti si grower juga ingin bikin workshopnya ya mengenai grey water ini. Jadi bagaimana mengolah air rumah tangga kita, misalkan sisa air mandi, sisa air mencuci seperti itu ya, untuk bisa digunakan kembali seperti itu. Jadi ada tanaman-tanaman khusus yang bisa menambah polusinya. Nah ini sebagai contoh ya di video kecil bahwa bunga-bungaan di sini bisa menarik polinator seperti itu. Dan bunga-bunga ini juga bisa menarik predator untuk hama. Jadi ini adalah video kebun Mbak Winda yang tadi ya. Jadi saya acungi jempol, itu kebunnya cantik sekali. Tidak hanya sumber pangan yang ada di situ, tapi juga bunga-bungaan. Dan jangan lupa bunga itu juga banyak yang edible ya sekarang. Sekarang sedang tren memakan bunga seperti itu. Kita nggak seperti Susana, tapi kenyataannya akhirnya bunga jadi tren juga untuk dimakan seperti itu. Nah jadi rupanya keberagaman itu juga akhirnya menciptakan kestabilan. Dia menghasilkan semacam simbiosis ya di dalam sistem kebun, sehingga saling mendukung satu sama lain seperti itu. Berikutnya Mas. Nah ketika kita mau menanam apa, tentunya kita lakukan observasi dulu ya, kemudian baru kemudian menentukan rencana. Sebenarnya rumah kita itu tergolong di zona iklim apa ya, seperti itu. Kemudian ruang tanam apa yang bisa kita gunakan. Kalau rumah kita sempit, kita tidak punya lahan seperti itu, maka kita harus bisa optimalkan ruang vertikal, ya. Dan kita bisa manfaatkan ketinggian tanaman yang berbeda. Misalkan kita gunakan sistem tumpang sari seperti itu, atau rambatan ya. Jadi itu dirambatkan ke tanaman yang lain semacam itu ya. Sehingga dalam ruang yang sama bisa menanam lebih dari satu jenis. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan ketinggian bedeng atau pot yang berbeda seperti itu untuk bisa menanam lebih dari satu jenis seperti itu. Nah, lalu kita tanya juga sebenarnya jenis apa sih yang kita suka makan? Jangan-jangan kita menanam katakanlah kita menanam kale gitu ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak suka kale gitu. Kalau nggak suka kale ya sudah mungkin bisa menanam yang lain selain kale yang disukai gitu. Atau jenis baru yang ingin dicoba dimakan. Ini boleh juga dipertimbangkan untuk menanam tanaman yang multifungsi atau multiproduk ya. Misalkan yang bisa menjadi bumbu, menjadi suplemen obat seperti itu, sekaligus menjadi penghias. Kemudian ada juga mungkin jenis-jenis tanaman yang dia bisa menghasilkan ragam produk ya, minuman, makanan, pupuk, pestisida, bahkan bisa kita buat sabun, kita buat sampo seperti itu ya, untuk kita sendiri, kita untuk merawat rumah kita, kebersihan rumah kita juga semacam itu. Jadi ada banyak yang bisa kita pikirkan mengenai sebenarnya kita ingin menanam apa. Jadi kita observasi dulu kebutuhan kita, baru kita rencanakan. Nah, termasuk jadwal tanam itu perlu kita buat seperti itu ya. Karena kita memanfaatkan masa tumbuh tanaman yang berbeda seperti itu.
bagaimana caranya supaya dalam setahun kita bisa selalu ada seperti itu ya yang bisa kita panen. Jadi di antara triknya tadi ya memperbanyak tanaman yang jenis perennial daripada yang anual atau yang biennial. Ya, berikutnya. Nah, kita beranjak ke benih. Apa sih beda biji, benih, dan bibit? Ya, jadi biji itu secara biologis dia adalah organ tubuh tumbuhan yang berisi embrio atau bakal tanaman yang masih dalam keadaan dorman atau istirahat. Sedangkan benih adalah biji yang telah diperlakukan atau dipersiapkan ya untuk ditanam atau dibudidaya. Jadi benih itu biji yang sudah siap untuk ditanam seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada tomat, di situ ada bijinya kan begitu. Tapi dia belum tentu jadi benih ya. Ketika dia dibersihkan, dikeringkan, siap ditanam, baru itu disebut benih. Kemudian kalau bibit itu adalah benih yang telah berkecambah atau tanaman muda yang dapat dibedakan akar, batang, daunnya meskipun masih kecil. Nah, sekarang ini kan kita kadang banyak ya orang yang salah atau mempertukarkan itu. Jadi, sis beli bibit tomatnya di mana? Padahal yang dimaksud biji atau benihnya seperti itu. Jadi, setelah mengikuti webinar ini saya berharap Bapak Ibu sudah bisa bedakan ya. Nanti kalau menyebut, "Oh, saya mau beli benih tomat." Seperti itu. "Oh, saya mau mengambil biji tomat dari buah tomatnya." Seperti itu. Ya, kita beranjak ke bagaimana menangani benih seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan pemilihan, kemudian kalau kita memproduksi benih sendiri, kemudian bagaimana kita menguji, dan barangkali sedikit pengetahuan mengenai bank benih dan perpustakaan benih. Jadi kalau bank benih atau perpustakaan benih, dia sangat boleh dibuat oleh keluarga ataupun komunitas ya, di mana di situ ada kegiatan identifikasi, penyimpanan, kategorisasi dan pendaftaran, informasi, perawatan, barter, produksi, hingga jual beli. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan benih. Kalau sekarang itu sedang tren bank sampah, benih pun ternyata bisa dibuat banknya juga. Seperti itu ya. Ya, boleh lanjut Mas? Kita masuk ke pemilihan benih. Bagaimana kalau daripada pusing ya, saya coba beli benih pabrikan saja. Jadi Bapak Ibu bisa temukan banyak yang di dalam kemasan rapi dengan berbagai merek ya yang dijual di marketplace seperti itu ya. Jadi pastikan dikemas rapi dan bersih, kemudian ada informasi yang lengkap mengenai karakter tanaman, tanggal kadaluarsa, tingkat viabilitas, dan cara tanam. Sedangkan kalau ingin memproduksi sendiri, pastikan Bapak Ibu menseleksi dulu tanamannya berkualitas, kemudian pilih benih yang berukuran besar, dari buah yang matang, dan sebisa mungkin dari bunga yang terakhir. Kemudian panenlah pada saat cerah. Jadi sebisa mungkin jangan saat hujan, karena pada saat hujan benihnya sendiri sudah basah ya, seperti itu. Kemudian catat tanggal panen. Bagaimana membersihkan dan mengeringkan? Sederhana ya, jadi benih yang terbungkus cangkang itu boleh dikupas dan dipisahkan dengan tangan, sedangkan benih yang terbungkus daging, sebagai contoh yang berdaging ya, tomat, timun, labu, boleh dicuci bersih lalu dikeringkan. Pengeringannya tinggal ditebar seperti itu ya, dinampan, dianginkan di bawah naungan, dan saat malam diletakkan di dekat perapian. Itu salah satu contoh caranya yang sederhana seperti itu. Dan pastikan terhindar dari gangguan angin atau binatang. Jadi satu hal yang penting adalah kita menjaga benih agar selalu kering seperti itu, karena itu yang menjaga kualitas benih. Berikutnya, bagaimana menyimpan dan merawat benih? Pastikan selalu bersih dan kering, bungkus dengan wadah yang selalu kering, terjaga dari kelembaban, beri label nama dan tanggal panen. Hindarkan dari udara terbuka, jadi sangat boleh ditutup seperti plastik klip contohnya, seperti itu. Dari kelembaban berlebih, panas dan cahaya berlebih, dan binatang pengganggu, karena semua faktor itu bisa mempengaruhi kualitas benih ya. Bila perlu, tambahkan bahan penyerap kelembaban dan anti serangga. Ini yang alami Bapak Ibu, abu kayu bakar, daun tembakau, mungkin sedikit garam, seperti itu. Mungkin kalau yang modern kita bisa gunakan silika gel ya, seperti itu. Jadi kalau yang ingin memanen sendiri kemudian menyimpan benih, boleh menggunakan cara ini.
Yang modern juga kita bisa simpan juga di freezer. Jadi ketika benih disimpan di freezer, pastikan sebelum kita tanam juga diusahakan dikeluarkan dulu dari freezer seperti kita mau memasak ikan ya. Misalkan ikan itu sudah biasa di freezer, kita taruh dulu di chiller baru dikeluarkan. Jadi pelan-pelan ya mengeluarkannya seperti itu. Tidak langsung ditanam dalam keadaan dia masih frozen seperti itu. Nah, untuk pengujian kualitas sendiri bisa dengan cara sederhana. Barangkali sudah banyak yang tahu. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam wadah berisi air. Benih yang tenggelam itu umumnya baik untuk ditanam, sedangkan yang mengapung boleh dibuang ya, itu kurang baik seperti itu. Sedangkan bila ingin dijual, sebaiknya ada uji perkecambahan ya untuk mengetahui daya perkecambahannya atau ya daya tumbuhnya. Benih dikatakan berkualitas tinggi bila viabilitasnya lebih dari 90%. Jadi katakanlah dari 10 benih, dia setidaknya 9 benih itu berkecambah seperti itu ya. Ya, demikian informasi sedikit mengenai benih. Jadi kita lari ke mengapa kita memilih organik seperti itu ya. Jadi kita tadi sudah belajar ragam tanaman, kita sudah belajar bagaimana ketika kita sudah memilih tanaman, lalu kita memperlakukan benih, lalu mengapa kita mencoba menanamnya dengan cara yang organik seperti itu. Ada banyak keunggulan seperti itu ya. Ketika kita menanam organik, dia murah dan ramah lingkungan, kan tentunya karena bebas input kimiawi buatan. Dia juga sehat untuk manusia dan alam karena bebas residu kimia buatan. Dia mengkonservasi keanekaragaman hayati, tanah dan air, membantu membalikkan global warming. Jadi organik yang saya maksud apa? Kita gunakan benih lokal. Benih yang sudah biasa ditanam oleh nenek moyang kita seperti itu. Kita kembali menanam apa yang sudah dilupakan orang seperti itu. Karena itu yang sebenarnya sudah lama teradaptasi di tanah kita Indonesia ini seperti itu. Jadi kalau kita mau tanami introduksi pun sangat boleh. Pilihan ya masing-masing. Tapi kalau kita mau kembali ke organik, mari kita pakai yang lokal saja. Kemudian tanah dan kompos itu juga gratis ada di rumah. Pestisida alami juga gratis ada di dapur di rumah kita seperti itu. Nah, ini satu disclaimer ya yang saya ingin terangkan dari sisi keunggulan nutrisi pangan organik. Hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang signifikan membuktikan bahwa pangan organik itu punya kandungan nutrisi yang lebih baik. Jadi memang kandungan nutrisinya kurang lebih sama dengan yang bukan organik. Namun kelebihan organik tadi sudah saya paparkan ya, terutama untuk lingkungan juga seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Bapak Ibu, sampai di sini mudah-mudahan bisa mendapatkan insight atau wawasan atau inspirasi ya, kira-kira ingin menanam apa setelah hari ini. Jadi demikian sedikit sharing saya, semoga memotivasi dan menginspirasi. Ayo tanam apa yang kita makan dan makan apa yang menyehatkan. Berikutnya kita simak juga ya sharingnya Kang Luki nanti, pastinya juga memperkaya dan memotivasi kita untuk menanam di rumah. Urban farming now. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian Armanda, luar biasa saya kira. Mbak Dian telah memaparkan sangat komplit mulai dari awal hingga pilihan-pilihannya, dan pada satu kesimpulan bahwa sebaiknya kita kembali ke jenis pertanian organik dengan segala kelebihannya gitu. Walaupun tadi juga disebutkan Mbak Dian bahwa sampai sekarang memang belum ada riset yang membuktikan bahwa apakah kandungan gizi antara organik, tanaman organik dengan non organik itu ada bedanya secara signifikan atau tidak gitu ya. Tapi paling tidak pertanian organik tadi sudah sangat jelas bahwa dia memberikan keuntungan, paling tidak memberikan kesehatan bagi manusia, kemudian juga bagi bumi. Dan kalau sekarang sebenarnya secara ekonomi sebenarnya jenis-jenis tanaman organik itu memberikan nilai tambah lebih tinggi. Harga jualnya juga kalau saya lihat ya, harga jualnya juga jauh lebih tinggi dibandingkan jenis tanaman yang masih menggunakan non organik kayak gitu. Kemudian yang sebelumnya Mbak Dian juga menekankan bahwa pentingnya masing-masing keluarga paling tidak itu memiliki semacam tanaman yang bisa menggantikan atau paling tidak menjadi suplemen apabila kita tidak ingin
memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap produk di luar kayak itu. Jadi tanaman-tanaman pangan seperti itu bisa menjadi semacam ketahanan pangan keluarga ya, ketahanan pangan keluarga. Jadi ini penting apalagi di saat di zaman penuh ketidakpastian seperti sekarang ini gitu ya. Apalagi kalau yang di daerah-daerah yang memang rawan bencana sehingga kadang-kadang terputusnya jalan itu juga menjadi penyebab tersendatnya pasokan tanaman pangan. Jadi kalau toh ada biasanya juga harganya melangit, ya sangat selangit kayak dia. Jadi beberapa bukti banjir yang belakangan ini terjadi itu menyebabkan harga komoditas pertanian momennya itu cukup mahal dan sampai sekarang cabai pun itu udah lebih dari 1 bulan ya harganya tidak pernah turun dari 80.000 bahkan beberapa kali menyentuh angka 100.000 per kilogram. Jadi sekali lagi bahwa pandemi sekarang itu memang memberikan tantangan luar biasa, memberikan ya tantangan bagi setiap orang gitu ya, setiap individu, semua termasuk negara, semua negara kayak itu. Tapi di balik itu memang ada hikmah gitu ya. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Dian, hikmahnya ya mau tidak mau kita mulai lebih akrab gitu, bagaimana menerapkan urban farmingnya kayak itu ya. Jadi tadi juga disebutkan plus minusnya lah ya. Saya kira lebih banyak plusnya kayak itu, lebih banyak plusnya bagaimana tanaman pangan itu bisa memberikan ketahanan bagi keluarga. Selain itu juga tadi ditekankan bahwa lebih dari itu nilai yang mungkin barangkali tidak bisa diukur dari uang bahwa tanaman-tanaman tersebut itu juga memberikan kebahagiaan, kegembiraan ketika masa panen tiba. Ya, ada kayak semacam kepuasan pribadi, kepuasan keluarga ketika memanen itu. Ya, dan tadi juga disinggung mengenai yang sampai sekarang hasil rekayasa genetika ya GMO itu sampai sekarang masih kontroversial dan tadi saya lihat timeline di kolom chat itu pertanyaannya juga cukup banyak yaitu yang juga mempertanyakan konon katanya sekarang udah dilarang yaitu ya yang rekayasa genetika yaitu ya. Jadi tadi Mbak Dian pada akhir presentasinya mengatakan bahwa pilihan kita memang pilihan ke organik, pertanian organik kayak itu. Jadi hampir bisa memanfaatkan resources yang ada di lingkungan kita, mulai dari mungkin sampah-sampah yang setiap hari barangkali masing-masing keluarga itu memproduksi sampah cukup besar. Apabila bisa dilakukan pemilihan, pemilahan, kayak itu barangkali juga menjadi sumber pupuk